Kembali lagi dengan kabar siang 4D dengan saya Kensia Farah Sanjaya. Dari kami sini kita akan membawakan berita mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif, dan kita telah mengundang narasumber yang bernama Adelia Rayana Jasmine. Bagaimana kabarnya Ibu Adelia? Alhamdulillah saya sehat. Terima kasih telah meluangkan waktunya bersama saya. Iya, sama-sama. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif. Silahkan. Apa yang dimaksud perkembangan generatif? Perkembangan generatif pada hewan adalah perkembangbiakan yang terjadi secara kawin, yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oh, seperti itu perkembangan generatif. Apa saja jenis perkembangbiakan generatif? Ovipar yaitu bertelur, vivipar yaitu melahirkan, dan ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan. Oh, ovipar yaitu bertelur vivipar. Apa saja hewan yang berkembangbiak secara generatif? Contohnya ada seperti kura-kura, kelinci, dan juga hiu. Oh, contohnya ada seperti kura-kura, kelinci, dan juga hiu. Jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Cara perkembangbiakan hewan secara generatif adalah bertumbuhnya sel sperma dari jantan dan dengan sel telur betina. Setelah pembuahan akan terbentuk zigot yang akan tumbuh menjadi embrio. Oh, akan terbentuk zigot yang akan tumbuh menjadi embrio. Iya. Apa ciri-ciri hewan yang berkembangbiak ovipar? Hewan yang berkembangbiak dengan cara ovipar adalah tidak memiliki daun telinga dan juga tidak menyusui. Oh, seperti itu ya. Apa ciri-ciri hewan yang berkembangbiak vivipar? Mempunyai daun telinga dan biasanya termasuk hewan mamalia dan juga hewan yang tidak menyusui adiknya. Oh, termasuk hewan mamalia. Apa ciri-ciri hewan yang berkembangbiak ovipar? Hewan ini akan berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut akan menetas di dalam tubuh induknya, dan setelah itu anaknya dilahirkan. Oh, di dalam tubuh induknya, habis itu melahirkan. Sebelum kita melanjutkan pertanyaan, mari kita saksikan iklan berikut ini. Membaca dan tulis. Selanjutnya kita akan mengundang narasumber yang kedua yang bernama Muhammad Rafi Alia Kalevi. Apa kabar Bapak Rafi? Saya baik. Terima kasih telah meluangkan waktunya bersama saya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif. Silakan. Embrio dalam hewan ovipar itu bagaimana ya Pak? Embrionya akan tumbuh di dalam telur dan menetas. Oh, jadi akan tumbuh di dalam telur lalu menetas. Embrio dalam hewan vivipar bagaimana? Tumbuh di dalam rahim induk betina. Oh, jadi tumbuh di dalam rahim induk betina. Ya. Embrio dalam hewan ovovivipar bagaimana ya Pak Rafi? Embrionya akan berkembang dan tumbuh di dalam telur, tetapi telur tidak akan dikeluarkan oleh sang induk, namun embrionya akan tetap berada di tubuh sang induk dan setelah itu dilahirkan. Oh, begitu ya Pak Rafi. Coba sebutkan tiga contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar. Ayam, bebek, dan juga angsa. Oh, jadi seperti itu. Coba sebutkan tiga contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar. Kucing, sapi, dan juga harimau. Oh, seperti itu ya Pak Rafi. Coba sebutkan hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Ikan, ular,
dikarenakan dalam proses reproduksi perlu dilakukan penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oh, jadi harus ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya Pak Raffi? Iya. Apa ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara generatif? Terjadi gabungan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, membutuhkan dua individu yaitu jantan dan juga betina, menghasilkan anak yang memiliki sifat gabungan dari kedua individu. Oh, jadi seperti itu ya Pak Raffi? Iya. Terima kasih Pak Raffi sudah meluangkan waktunya bersama saya. Dibuat 3 nasi goreng, dimakan di sekolah. Kami ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.